Halo semuanya, selamat datang di channel Asal Jeplak. Bagi kamu yang baru memulai jasa pembuatan website, web design, dan ataupun yang sedang belajar mengenai jaringan, pasti akan cukup sering bertemu dengan istilah yang disebut dengan web hosting. Apa itu web hosting? Apakah sejenis makanan? Web hosting adalah suatu layanan yang gunanya adalah untuk menyimpan data-data yang diperlukan untuk suatu website di dalam suatu server. Baik itu server yang kita sewa dari pihak ketiga ataupun server yang kita miliki sendiri. Server tersebut kemudian akan terkoneksi dengan internet menggunakan suatu alamat IP public. Apabila kamu menyewa server dari pihak ketiga, nantinya kamu akan diberikan akses remote untuk bisa mengakses server tersebut dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Jasa menyewakan ruang harddisk atau server itulah yang disebut dengan web hosting. Jenis-jenis hosting yang umumnya ditawarkan oleh penyedia web hosting antara lain seperti hosting gratis, shared hosting, reseller hosting, VPS, cloud hosting, colocation, dan juga dedicated. Untuk hosting gratis biasanya kamu temukan pada website pembuatan blog seperti Blogspot ataupun WordPress.com. Sementara yang umum kamu temukan pada penyedia web hosting adalah layanan shared hosting, di mana gambaran sederhananya adalah kamu menyewa suatu folder di dalam suatu komputer server milik penyedia web hosting. Folder tersebut nantinya bisa kamu gunakan untuk menyimpan file-file yang diperlukan untuk website atau sekedar file-file pribadi kamu. Kekurangan dari web hosting jenis shared hosting adalah kamu hanya menyewa satu folder di dalam satu komputer server, di mana nantinya di dalam satu komputer server tersebut akan terdiri dari bermacam-macam folder milik beberapa orang dan beberapa pelanggan lainnya, sehingga kamu akan berbagi sumber daya seperti RAM, CPU, dan juga bandwidth internet dari komputer server tersebut. Sehingga apabila kamu menyimpan website, itu akan mempengaruhi performa seperti cepat atau lambatnya website tersebut diakses melalui internet. Kelebihannya, meskipun tidak gratis, paket shared hosting yang ditawarkan oleh penyedia web hosting umumnya memiliki harga yang lebih murah dibanding paket-paket lainnya. Yang kedua adalah reseller hosting. Reseller hosting biasanya digunakan untuk kamu yang ingin memulai bisnis web hosting sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa server atau membeli server sendiri. Apabila tadi pada shared hosting kamu menyewa suatu folder, anggaplah pada reseller hosting ini kamu menyewa satu drive, misalnya drive C, drive D, seperti itu. Dan di dalamnya nanti kamu akan bisa membuat folder-folder lainnya yang bisa kamu sewakan sebagai paket shared hosting kepada pelanggan-pelanggan. Kekurangan dari reseller hosting tidak terlalu jauh berbeda dari shared hosting, karena pada dasarnya satu komputer server tetap terbagi-bagi menjadi beberapa drive dan kamu hanya menyewa salah satu drive di dalam satu komputer server tersebut. Hanya saja pada reseller hosting, umumnya komputer server yang digunakan memiliki sumber daya yang lebih besar. Yang ketiga adalah VPS hosting. VPS sendiri merupakan singkatan dari Virtual Private Server. Agak serupa dengan reseller hosting, tetapi yang membedakan VPS dengan reseller adalah pada VPS hosting kamu akan diberikan akses ke suatu server virtual. Paket VPS hosting ini biasanya untuk kamu yang ingin belajar mengelola server tanpa perlu membeli server fisik. Sehingga hal inilah membedakan paket VPS hosting dengan reseller hosting.
Karena pada reseller hosting kamu tidak akan diberikan akses untuk mengelola server, tapi hanya akses untuk membuat folder baru untuk klien kamu. VPS hosting ini biasanya juga tetap menggunakan satu komputer server milik penyedia web hosting yang nanti akan disewakan ke beberapa pelanggan. Lalu apa bedanya antara shared hosting, reseller dengan VPS? Perbedaan paling mendasar adalah jatah pelanggan yang akan diterima oleh penyedia web hosting pada satu komputer server untuk masing-masing jenis hosting tersebut. Pada shared hosting, penyedia web hosting akan menerima banyak pelanggan, dan pada reseller akan lebih sedikit, kemudian pada VPS tentunya akan sangat terbatas. Tapi umumnya untuk penyedia web hosting yang berani menyediakan layanan hingga VPS dan juga membuka reseller, mereka memiliki server-server yang sangat banyak sehingga bisa menjual paket-paket tersebut tanpa ada kendala. Selanjutnya adalah cloud hosting. Apa itu cloud hosting? Pada cloud hosting, biasanya penyedia web hosting memiliki beberapa jaringan komputer server yang digabungkan menjadi satu server. Sehingga spek dan sumber daya dari cloud server tersebut akan lebih tinggi dibandingkan komputer server yang digunakan untuk VPS, reseller, dan shared hosting. Beberapa kekurangan yang kemungkinan akan terjadi pada cloud hosting adalah dikarenakan terhubungnya beberapa server-server tersebut dalam satu jaringan, dan biasanya server-server tersebut tersebar ke beberapa lokasi di penjuru dunia. Tentunya apabila ada kerusakan pada jaringan tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaikinya dibandingkan pada satu komputer server saja. Kekhawatiran lainnya pada cloud hosting adalah pada fitur keamanan. Karena masing-masing server terhubung dalam satu jaringan, apabila ada celah dalam jaringan-jaringan tersebut, tentunya akan mengakibatkan keamanan data milikmu terancam. Kemudian jenis hosting lainnya adalah colocation dan juga dedicated. Kedua jenis ini penjelasannya sederhana saja. Pada colocation, kamu menitipkan server milikmu ke tempat penyedia web hosting. Sementara pada dedicated, kamu menyewa satu server atau satu komputer server milik penyedia web hosting. Sehingga kedua paket ini biasanya dijual dengan harga yang lebih mahal. Beberapa istilah yang perlu kamu pahami dalam memilih web hosting yang tepat antara lain seperti disk space, yaitu kapasitas hard disk yang akan disewakan. Sehingga semakin kecil disk space yang kamu sewa, tentunya harganya akan lebih murah. Istilah lainnya adalah bandwidth. Bandwidth merupakan jatah atau kuota besarnya transfer data yang bisa kamu gunakan yang diizinkan oleh penyedia web hosting dalam satu bulan. Lalu tentunya kamu juga sering melihat penyedia web hosting yang menawarkan layanan unlimited. Sebenarnya apakah unlimited itu? Apakah benar-benar unlimited seperti yang ditawarkan? Pada paket-paket unlimited, biasanya kamu bebas menggunakan kapasitas hosting yang disediakan oleh penyedia web hosting dengan catatan ini relatif berbanding dengan kapasitas total yang dimiliki oleh penyedia web hosting tersebut. Dan ini tentunya akan, istilah kasarnya adalah rebutan dengan pelanggan lainnya. Misalnya kapasitas total dari penyedia web hosting adalah 1 GB pada komputer server. Apabila klien A menggunakan sampai 700 MB, klien lainnya tentunya maksimal hanya bisa menggunakan 300 MB. Jadi sebaiknya perlu lebih berhati-hati dalam memilih paket web hosting yang unlimited. Pastikan penyedia web hosting tersebut sudah memiliki kredibilitas yang baik. Karena biasanya penyedia web hosting
yang memiliki kredibilitas baik atau memiliki nama besar di dunia hosting, mereka memiliki server-server yang sangat banyak. Dan juga paket unlimited ini biasanya dijual dengan harga lebih murah, karena penyedia web hosting tidak perlu membatasi kuota harddisk yang digunakan oleh satu orang pelanggan. Sehingga ini bisa jadi solusi yang tepat apabila kamu baru ingin belajar tentang web hosting. Nah, demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai apa itu web hosting, jenis-jenis paket yang ditawarkan, serta beberapa istilah yang umum digunakan oleh penyedia web hosting. Semoga video ini dapat membantu kamu lebih memahami tentang web hosting tersebut. Apabila kamu menyukai video-video yang ada di channel Asal Jeplak, jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching.